Misteri rahasia ilmu Teluh Braja, salah satu bentuk ilmu sihir kuno yang memiliki kekuatan yang sangat destruktif dan ditakuti oleh banyak orang. Sebagai ilmu yang menggabungkan kekuatan gaib dengan elemen alam seperti api dan angin, Teluh Braja mampu menciptakan serangan yang sangat mematikan. Meskipun demikian, ilmu ini juga mengundang kontroversi besar, terutama terkait dengan dampak etis dan karma dari penggunaannya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang Teluh Braja perlu dipahami dengan hati-hati dan bijaksana, serta mengetahui cara menangkal dan meredam kekuatannya. Agar tidak gagal paham, silahkan simak, jangan di-skip tayangannya. Salam Rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan bagas waras, selamat dan lancar rezeki, dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi pengalaman sebagai tukar kawero, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal tentang keilmuan Jawa kuno. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kejawen atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang tertarik belajar tentang berbagai ilmu-ilmu Jawa kuno. Tentunya atas dukungannya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan klik like gambar jempolnya, dan silahkan jika memberi komentar, bahkan monggo untuk share agar teman lain mengetahui, sehingga kita bisa saling tukar kawero dan sinau bareng tentang ilmu Jawa kuno. Tema kali ini kita akan ungkap misteri rahasia ilmu Teluh Braja. Ilmu Teluh Braja, seni sihir kuno yang mengerikan. Ilmu Teluh adalah salah satu bentuk ilmu sihir tradisional yang dikenal di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Seiring dengan waktu, ilmu ini sering disandingkan dengan istilah santet atau tenung, yang merupakan bentuk-bentuk serangan gaib yang dikirimkan kepada seseorang dengan tujuan mencelakakan. Namun, di antara berbagai jenis ilmu Teluh, ada satu jenis yang sangat ditakuti dan memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa, ilmu Teluh Braja. Pengertian ilmu Teluh Braja. Teluh Braja merupakan ilmu sihir kuno yang dikatakan memiliki kekuatan yang sangat hebat, mampu mengirimkan serangan berupa bola api menyala yang sanggup menghancurkan lawan secara fisik dan spiritual. Kata Braja sendiri memiliki beberapa arti dalam bahasa Jawa, seperti senjata, topan, badai, atau bola api. Nama ini memberikan gambaran betapa dahsyatnya kekuatan ilmu ini ketika digunakan. Dalam pengertian spiritual, Teluh Braja dianggap sebagai senjata magis yang tidak hanya mengandalkan energi negatif, tetapi juga melibatkan elemen-elemen alam seperti api dan angin untuk menciptakan serangan yang nyaris tak terhindarkan. Dalam beberapa cerita tradisional, teluh ini dikatakan dapat membakar habis korban, meninggalkan kerusakan yang nyata pada tubuh, bangunan, atau bahkan tanah di sekitarnya. Asal-usul dan sejarah ilmu Teluh Braja. Ilmu Teluh Braja diyakini berasal dari masa-masa kuno, ketika manusia masih sangat dekat dengan alam dan sering menggunakan kekuatan gaib untuk berbagai tujuan, baik itu perlindungan diri, pengobatan, ataupun untuk menyerang musuh. Dalam tradisi Jawa, ilmu teluh secara umum sering dikaitkan dengan praktek kejawen, di mana individu yang menguasai ilmu ini harus memiliki pemahaman mendalam tentang mantra, meditasi, dan penguasaan elemen alam. Ilmu ini tidak dapat dipelajari dengan mudah, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam dan latihan bertahun-tahun di bawah bimbingan seorang guru spiritual yang berpengalaman. Biasanya, ilmu ini hanya diturunkan kepada mereka yang dianggap layak dan bertanggung jawab, mengingat kekuatan destruktifnya yang sangat besar. Namun, dalam beberapa kasus, ilmu ini digunakan oleh individu yang berniat jahat untuk melukai atau bahkan membunuh lawan. Proses dan cara kerja ilmu Teluh Braja. Teluh Braja bekerja dengan cara mengirimkan energi negatif yang terfokus pada target tertentu. Proses ini melibatkan ritual-ritual tertentu yang biasanya dilakukan pada malam hari, di tempat-tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Sang praktisi akan mengucapkan mantra-mantra khusus sambil memvisualisasikan energi yang terkumpul menjadi sebuah bola api yang menyala. Bola api ini kemudian dikirimkan kepada target melalui medium gaib, yang dapat berupa angin, asap, atau bahkan kilatan cahaya. Ketika bola api ini mencapai target, efeknya bisa sangat mengerikan. Dalam beberapa kasus, target akan mengalami luka bakar secara fisik tanpa adanya sumber api yang nyata, atau mengalami rasa sakit luar biasa yang tak dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern.
Dampak dan penggunaan ilmu teluh braja. Dampak dari teluh braja sangat bervariasi tergantung pada kekuatan dan niat sang praktisi. Dalam kasus ekstrim, ilmu ini dapat menyebabkan kematian seketika, namun seringkali ia digunakan untuk menimbulkan rasa takut atau untuk menghancurkan reputasi dan kehidupan sosial seseorang. Teluh braja juga dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan bagi sang pengguna, dengan tujuan untuk menakut-nakuti musuh atau untuk menjaga wilayah tertentu dari gangguan. Karena efeknya yang mengerikan, ilmu ini sangat ditakuti oleh banyak orang. Banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan perlindungan spiritual atau jimat-jimat khusus untuk menangkal serangan teluh braja. Kontroversi dan etika penggunaan. Seperti banyak bentuk ilmu sihir lainnya, teluh braja mengundang banyak kontroversi. Meskipun ada yang menganggapnya sebagai bagian dari warisan budaya dan pengetahuan spiritual yang patut dihormati, banyak pula yang menganggap ilmu ini berbahaya dan tidak etis. Penggunaan teluh braja untuk melukai atau membunuh orang lain sangat dikecam dalam banyak tradisi spiritual dan agama, karena dianggap melanggar prinsip-prinsip moral dan hukum alam. Penggunaan ilmu ini juga sering dikaitkan dengan karma buruk, di mana sang pengguna diyakini akan menghadapi konsekuensi serius atas tindakannya di masa depan, baik dalam kehidupan saat ini maupun setelahnya. Ilmu teluh braja adalah salah satu bentuk ilmu sihir kuno yang memiliki kekuatan yang sangat destruktif dan ditakuti oleh banyak orang. Sebagai ilmu yang menggabungkan kekuatan gaib dengan elemen alam seperti api dan angin, teluh braja mampu menciptakan serangan yang sangat mematikan. Meskipun demikian, ilmu ini juga mengundang kontroversi besar, terutama terkait dengan dampak etis dan karma dari penggunaannya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang teluh braja sebaiknya dipahami dengan hati-hati dan bijaksana, serta tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan orang lain. Ilmu teluh braja mengendalikan kekuatan gaib jin Banaspati dalam wujud bola api terbang. Ilmu teluh merupakan bagian dari warisan mistis di Nusantara yang dikenal sebagai salah satu bentuk ilmu hitam. Di antara berbagai macam ilmu teluh, ada satu yang sangat ditakuti dan memiliki daya rusak yang luar biasa, yaitu teluh braja. Ilmu ini tidak hanya memanfaatkan energi negatif, tetapi juga melibatkan kekuatan gaib dari jin jenis Banaspati, yang terkenal sebagai jin berwujud api. Pengertian ilmu teluh braja dan jin Banaspati. Teluh braja adalah ilmu sihir yang mampu menciptakan bola api terbang yang mematikan. Kata braja sendiri dalam bahasa Jawa memiliki arti senjata atau bola api, yang menggambarkan kekuatan destruktif dari ilmu ini. Namun, yang membuat teluh braja benar-benar menakutkan adalah kemampuannya dalam memanfaatkan kekuatan gaib dari jin Banaspati, sebuah golongan jin yang dikenal dalam tradisi Jawa sebagai makhluk berwujud api. Jin Banaspati sering digambarkan sebagai entitas yang berbahaya dan sulit dikendalikan, mengingat elemen dasarnya adalah api, yang dalam dunia mistik sering diasosiasikan dengan kemarahan, kehancuran, dan kekuatan yang tak terduga. Jin ini dikatakan memiliki kekuatan untuk membakar apa saja yang disentuhnya, dan ketika diperintah oleh seorang praktisi teluh braja, jin ini dapat dikendalikan untuk menyerang target tertentu dalam bentuk bola api yang terbang melintasi jarak. Proses memanggil jin Banaspati dalam teluh braja. Mengendalikan jin Banaspati bukanlah perkara mudah dan membutuhkan pengetahuan mendalam serta pengalaman spiritual yang tinggi. Proses ini biasanya dimulai dengan ritual pemanggilan jin yang dilakukan pada malam hari, di tempat yang terpencil dan penuh misteri. Praktisi teluh braja harus memiliki penguasaan atas mantra-mantra khusus yang mampu memanggil dan mengendalikan jin Banaspati. Setelah jin Banaspati berhasil dipanggil, sang praktisi kemudian mengarahkan energi dan niat jahatnya untuk membentuk jin ini menjadi bola api yang menyala. Dengan kekuatan gaib, bola api tersebut kemudian diperintahkan untuk terbang menuju target yang telah ditentukan. Jin Banaspati yang berada dalam wujud bola api ini akan melesat dengan kecepatan tinggi, seringkali tak terlihat oleh mata manusia biasa, dan hanya terlihat sebagai kilatan cahaya atau bola api terbang di malam hari. Ciri-ciri dan dampak dari teluh braja. Saat teluh braja berhasil dikirimkan, korban biasanya tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi hingga terlambat. Ketika bola api yang dikendalikan oleh jin Banaspati mencapai target, efeknya bisa sangat menghancurkan. Korban bisa mengalami luka bakar yang parah, gangguan kesehatan mendadak yang tidak dapat dijelaskan, atau bahkan kematian yang misterius. Selain dampak fisik, serangan teluh braja juga bisa menyebabkan gangguan mental dan emosional pada korban. Jin Banaspati
yang dikenal memiliki aura negatif yang kuat, dapat menyebabkan ketakutan yang luar biasa, mimpi buruk berulang, dan perasaan terus-menerus diawasi atau diburu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Cara melindungi diri dari teluh braja. Menghadapi serangan dari teluh braja memerlukan tindakan pencegahan yang kuat, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam tradisi Jawa, ada berbagai cara untuk melindungi diri dari serangan gaib seperti ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan jimat atau rajah yang telah diberkati oleh seorang guru spiritual yang berpengalaman. Rajah atau jimat ini biasanya mengandung mantra-mantra pelindung yang mampu menangkal serangan dari jin Banaspati. Selain itu, ritual pembersihan spiritual seperti mandi kembang, berpuasa, dan melakukan meditasi atau doa khusus juga sering dilakukan untuk memperkuat perlindungan spiritual seseorang. Beberapa orang juga akan mencari perlindungan dari sesepuh atau dukun yang memiliki kemampuan untuk menetralisir energi negatif dan mengusir jin-jin jahat. Etika dan bahaya ilmu teluh braja. Meskipun teluh braja merupakan bagian dari tradisi mistis yang ada di Nusantara, penggunaan ilmu ini sangat kontroversial dan umumnya dianggap tidak etis. Memanfaatkan kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain tidak hanya dilarang dalam banyak ajaran agama, tetapi juga dipercaya akan membawa karma buruk bagi sang pengguna. Kekuatan yang diberikan oleh jin Banaspati bukanlah tanpa konsekuensi, dan seringkali pengguna ilmu ini akan menghadapi dampak negatif di kemudian hari, baik dalam bentuk gangguan spiritual, penyakit, atau bahkan balasan dari makhluk gaib itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu seperti teluh braja sebaiknya dipelajari dengan hati-hati dan tanggung jawab, jikapun harus dipelajari. Menggunakan ilmu ini untuk tujuan jahat tidak hanya membahayakan orang lain tetapi juga diri sendiri, karena dalam dunia spiritual, setiap tindakan selalu memiliki akibatnya. Ilmu teluh braja adalah salah satu bentuk sihir paling menakutkan dalam tradisi mistis Nusantara, menggabungkan kekuatan destruktif dari elemen api dengan kekuatan gaib jin Banaspati. Dalam wujud bola api terbang, ilmu ini dapat menghancurkan targetnya dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, seperti semua ilmu hitam, penggunaannya membawa risiko besar dan seringkali berujung pada konsekuensi yang jauh lebih buruk bagi sang pengguna. Memahami dan menghormati ilmu ini dengan kesadaran penuh akan bahayanya adalah langkah pertama untuk menjaga keseimbangan dalam dunia spiritual. Ubu rampe sesaji teluh braja, perlengkapan untuk menghadirkan kekuatan gaib. Dalam praktek ilmu teluh braja, keberhasilan ritual sangat bergantung pada penggunaan ubu rampe atau sesaji yang tepat. Ubu rampe ini adalah persembahan yang digunakan untuk memanggil dan mengendalikan kekuatan gaib, termasuk jin Banaspati, dalam wujud bola api terbang. Setiap item yang digunakan dalam ritual ini memiliki makna dan fungsi tertentu, yang saling melengkapi untuk menciptakan kondisi spiritual yang kondusif. Ubu rampe utama dalam ritual teluh braja. 1. Darah ayam atau ular. Darah sering dianggap sebagai medium pengikat antara dunia fisik dan dunia gaib. Dalam teluh braja, darah ayam atau ular digunakan untuk memberi makan jin Banaspati, sebagai tanda perjanjian atau persembahan. Darah ini biasanya ditempatkan di dalam wadah khusus dan diletakkan di area persembahan utama. Pemilihan ayam atau ular bergantung pada jenis dan tujuan ritual yang dilakukan. 2. Bunga-bungaan. Bunga merupakan simbol keindahan, kesucian, dan penghormatan. Namun, dalam konteks teluh braja, bunga-bungaan juga memiliki fungsi sebagai media penyeimbang energi negatif yang dihadirkan dalam ritual. Jenis bunga yang umum digunakan antara lain bunga kantil, mawar merah, dan melati. Bunga-bunga ini ditempatkan di sekitar sesaji dan di altar persembahan. 3. Dupa dan kemenyan. Dupa dan kemenyan adalah komponen penting dalam hampir semua ritual mistik di Nusantara. Dalam teluh braja, asap dari dupa dan kemenyan berfungsi untuk mengundang dan menenangkan jin Banaspati, serta menciptakan suasana mistis yang diperlukan untuk ritual. Asap ini juga berfungsi sebagai medium yang mengantarkan niat dan perintah dari praktisi kepada jin yang dipanggil. 4. Kain kafan. Kain kafan digunakan sebagai simbol kematian dan keterikatan dengan dunia gaib. Dalam ritual teluh braja, kain kafan dapat digunakan untuk membungkus sesaji utama atau ditempatkan sebagai alas persembahan. Kain ini melambangkan keterikatan energi gaib dengan dunia kematian dan kekuatan destruktif yang dimiliki oleh teluh braja. 5. Rajah teluh. Rajah atau tulisan mantra teluh braja merupakan bagian inti dari ubu rampe. Rajah ini biasanya ditulis pada selembar kain,
kulit, atau kertas khusus menggunakan tinta merah atau campuran darah. Raja simbol aksara Jawa kuno tersebut mengandung mantra-mantra yang bertujuan untuk memanggil dan mengendalikan jin Banaspati, sekaligus memberikan instruksi khusus kepada makhluk gaib tersebut. Proses penggunaan ubu rampe dalam ritual. Setelah semua ubu rampe disiapkan, ritual biasanya dimulai dengan meditasi atau pemusatan pikiran oleh sang praktisi. Dupa dan kemenyan dinyalakan untuk menciptakan suasana mistis dan mengundang kehadiran jin. Darah ayam atau ular kemudian disajikan sebagai persembahan, diikuti dengan pengucapan mantra-mantra yang tertulis dalam rajah. Bunga-bungaan ditempatkan dengan hati-hati di sekitar sesaji utama, sementara kain kafan digunakan sebagai penutup atau alas, tergantung pada instruksi ritual. Ketika ritual mencapai puncaknya, praktisi akan memusatkan energinya untuk memanggil jin Banaspati dan memerintahkannya mengambil wujud bola api untuk kemudian dikirimkan kepada target yang telah ditentukan. Ubu rampe sesaji dalam ritual Teluh Braja bukan sekadar simbol, tetapi merupakan elemen penting yang memediasi hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap item memiliki makna spiritual yang mendalam dan berfungsi untuk mengarahkan energi ritual, memastikan keberhasilan dalam mengendalikan kekuatan gaib yang sangat berbahaya. Namun, penggunaan ubu rampe ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengetahuan, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kekuatan yang dipanggil. Cara menangkal ilmu Teluh Braja, perlindungan dari serangan gaib. Ilmu Teluh Braja merupakan salah satu bentuk ilmu hitam yang sangat ditakuti di Nusantara. Dengan kekuatan gaib yang menyerupai bola api terbang, Teluh Braja dapat menghancurkan targetnya secara fisik maupun mental. Namun, meski terlihat begitu menakutkan, ada cara-cara tertentu untuk melindungi diri dari serangan ilmu Teluh Braja. Perlindungan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga melibatkan langkah-langkah pencegahan fisik dan mental yang perlu diperhatikan secara saksama. Memahami ancaman Teluh Braja. Sebelum membahas cara menangkal Teluh Braja, penting untuk memahami sifat ancamannya. Teluh Braja seringkali memanfaatkan jin Banaspati yang memiliki wujud bola api. Serangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berpotensi menghancurkan kesejahteraan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, perlindungan dari Teluh Braja harus mencakup berbagai lapisan, baik spiritual, mental, maupun fisik. 1. Perlindungan spiritual. Salah satu langkah terpenting untuk menangkal serangan Teluh Braja adalah dengan memperkuat perlindungan spiritual. Dalam tradisi Jawa dan banyak budaya spiritual di Nusantara, terdapat berbagai cara untuk menciptakan tameng gaib yang dapat melindungi seseorang dari serangan ilmu hitam. Menggunakan jimat atau rajah pelindung. Rajah atau jimat yang telah diberkahi oleh seorang guru spiritual memiliki kekuatan untuk menangkal energi negatif. Rajah biasanya berisi tulisan mantra suci yang dituliskan di atas kain, kertas, atau benda lain. Beberapa rajah atau jimat yang dikenal ampuh untuk menangkal Teluh Braja biasanya mengandung simbol-simbol sakti atau aksara Jawa kuno seperti rajah Kalacakra. Jimat ini bisa dibawa setiap hari atau diletakkan di rumah untuk memberikan perlindungan tambahan. Membaca doa dan mantra pelindung. Mengucapkan doa atau mantra pelindung secara rutin adalah langkah efektif untuk memperkuat perisai spiritual. Doa-doa dari kitab suci agama yang diyakini, seperti Al-Quran bagi umat muslim, misalnya, surah Al-Falaq dan Al-Nas, atau mantra pelindung dari tradisi spiritual Jawa, bisa membantu menolak energi jahat yang dikirim oleh Teluh Braja. Melafalkan doa ini pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum tidur atau setelah sholat atau meditasi dapat memberikan ketenangan dan perlindungan batin. Ritual pembersihan diri dan lingkungan. Melakukan ritual pembersihan spiritual secara berkala dapat membuang energi negatif yang mungkin menempel pada diri atau rumah. Salah satu caranya adalah dengan mandi kembang 7 rupa atau mandi dengan air garam yang diberkahi. Selain itu, membersihkan lingkungan rumah dengan asap dupa, kemenyan, atau daun kelor, juga dapat menetralisir aura negatif yang mungkin dikirimkan oleh Teluh Braja. 2. Meningkatkan energi positif. Energi positif adalah tameng alami yang bisa menangkal serangan gaib. Teluh Braja, yang memanfaatkan energi negatif dari jin Banaspati, lebih mudah menyerang orang-orang yang lemah secara spiritual atau emosional. Oleh karena itu, memperkuat energi positif dalam diri menjadi kunci untuk menghindari serangan. Melakukan meditasi atau zikir. Meditasi rutin dapat membantu meningkatkan vibrasi energi positif dalam tubuh dan pikiran.
Dalam meditasi, seseorang bisa memusatkan pikirannya untuk memperkuat perisai batin dan membersihkan diri dari segala bentuk energi negatif. Bagi yang beragama, zikir dan pengucapan asma Allah secara terus-menerus dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan, membuat diri lebih kebal terhadap energi jahat. Mengelola emosi dengan baik. Orang yang sering diliputi emosi negatif seperti marah, dendam, atau ketakutan cenderung lebih mudah diserang oleh energi jahat. Menjaga ketenangan batin dan menghindari konflik adalah salah satu cara efektif untuk menangkal teluk raja. Energi jin yang dikendalikan dalam teluk raja memanfaatkan celah kelemahan emosional untuk menyerang, sehingga emosi yang stabil dapat menjadi tameng yang kuat. 3. Pelindung fisik dan alamiah. Selain perlindungan spiritual dan pengelolaan emosi, ada beberapa cara fisik yang dipercaya mampu menangkal teluk raja, termasuk penggunaan benda-benda alam yang memiliki kekuatan pelindung. Daun kelor. Daun kelor secara tradisional dikenal memiliki kekuatan mistis yang dapat menolak energi negatif, termasuk serangan ilmu hitam. Daun ini bisa ditempatkan di pintu rumah, dibawa sebagai jimat, atau bahkan ditanam di sekitar rumah untuk menciptakan benteng pelindung alami. Daun kelor juga digunakan dalam ritual pembersihan, dengan membakar daunnya atau mencampurkannya dengan air untuk mandi spiritual. Bambu kuning. Bambu kuning juga dipercaya memiliki kekuatan untuk menangkal gangguan gaib. Menanam bambu kuning di pekarangan rumah diyakini dapat membentuk batas pelindung yang mencegah makhluk halus atau energi negatif masuk ke dalam rumah. Garam laut. Garam adalah salah satu elemen alam yang sering digunakan dalam ritual pelindung. Menaburkan garam laut di sekeliling rumah atau di sudut-sudut ruangan dapat membantu menetralisir energi negatif. Selain itu, mandi dengan air garam laut juga dipercaya mampu membersihkan aura dan melindungi diri dari serangan gaib. 4. Bantuan dari guru spiritual atau paranormal. Jika merasa sudah menjadi korban teluk raja, segera mencari bantuan dari guru spiritual atau paranormal yang ahli dalam menangani ilmu gaib adalah langkah yang bijak. Mereka biasanya memiliki pengetahuan mendalam tentang cara menetralisir energi negatif dan mengusir jin yang terlibat dalam serangan teluk raja. Dalam beberapa kasus, guru spiritual juga bisa memberikan jimat atau raja pelindung yang lebih kuat. Teluk raja mungkin merupakan ilmu hitam yang sangat ditakuti, namun dengan perlindungan yang tepat, serangan gaib ini dapat dihindari. Menguatkan perlindungan spiritual, menjaga emosi tetap positif, dan menggunakan pelindung fisik seperti daun kelor dan garam adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menangkal teluk raja. Penting untuk tetap tenang, menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan, dan selalu waspada terhadap energi negatif yang mungkin datang dari luar. Demikian pembahasan tentang ilmu teluk raja adalah salah satu ilmu hitam yang sangat kuat dan ditakuti dalam tradisi Jawa kuno. Kekuatan gaib yang mengendalikannya dapat membawa kehancuran bagi siapapun yang menjadi targetnya. Namun, dengan pengetahuan yang benar dan perlindungan spiritual yang kuat, serangan gaib semacam ini dapat dihadapi dan dihindari. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti tayangan menarik lainnya yang akan mengupas lebih dalam tentang ilmu-ilmu Jawa kuno dan kekayaan spiritual Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses selalu. Rahayu.